Hero kedua Mobile Legends, Balmond. Ia lahir di The Barren Lands, medan tempur utama antara kerajaan manusia dan kekuatan Abyss. Wilayah ini telah menjadi tanah yang paling kejam dan paling tangguh di seluruh Land of Dawn. Sebuah negeri yang penuh dengan tulang berulang dan reruntuhan yang menjadi tempat terakhir bagi para orc. Balmond berkata, Suatu hari nanti, para orc akan terbebas dari belenggu mereka di atas dataran yang luasnya tak berujung. Dan para orc berjuang menembus atas nama harapan. sebuah gagasan yang menyebar bak jilatan-jilatan api liar di tanah bersimbah darah. Harapan yang ternoda ini bagai racun bagi mereka. Namun para orc tetap merengkuh dengan yakin bahwa harapan adalah takdir. Di atas dataran yang luasnya tak berujung, para orc berjuang mati-matian atas nama harapan. Harapan yang ternoda ini bagai racun bagi mereka, yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam maut. Namun para orc tetap merengkuh dengan yakin bahwa harapan adalah takdir mereka. Balmond selalu mengingat kebenaran itu. Bahkan saat mengabdi di bawah kuasa Abyss, keganasan buas Balmond selalu mengingat kebenaran itu. Di balik topeng dan ketika ambisi yang sedang bergejolak, bagi Balmond hanya dua hal yang penting, yakni kebebasan dan balas dendam. Dan tak ada satupun yang bisa menghalanginya. Maka dia menunggu dengan sabar, menantikan momen yang tepat untuk menyerang dan menebas, lalu meneguk darah mereka dalam satu serangan telak. Dan di tengah kekacauan Stormy Wasteland, lahirlah Balmond. Pada masa itu, para orc hanya memegang satu keyakinan, suku terkuatlah yang dapat merebut kembali kehormatan para orc dan membalaskan dendam mereka. Demi janji kosong ini, para orc maju silih berganti menumpahkan lautan darah. Balmond dulu percaya, dengan bakat alami dan keganasannya, dia dengan mudah menaklukkan monster buas berbahaya, suku saingan, dan segala perlawanan. Berkat itu, pangkatnya naik dengan pesat. Ditambah dukungan penuh dari rakyatnya, Balmond menjadi penerus tahta yang diunggulkan. Namun, ada juga yang tidak ingin Balmond naik tahta. Sebuah rumor disebar diam-diam. Hanya orc yang dapat membawa pulang kepala Basalt Wyrm. Setiap makhluk di Stormy yang berhak menjadi kepala suku. Wasteland tahu seberapa kuat Basalt Wyrm. Makhluk itu adalah monster buas terganas di negeri itu. Dan barang siapa yang berani menantangnya, pasti berakhir tak bernyawa. Namun Balmond yang masih muda dan berani, semangatnya membara dengan harapan, tetap tak gentar dan terus maju. Sayang sekali, pertempuran ini bukan miliknya seorang. Di tengah jalan, Balmond bertemu dengan pejuang lain yang sama terkenalnya. Mereka pernah berpapasan sebelumnya, tetapi kini mereka bersaing memperebutkan tahta. Saat tatapan mereka bertemu, udara langsung memanas. Kemudian, tiba-tiba, raungan dari kejauhan membuat mereka berdua gemetar. Mereka saling menoleh. Kali ini dalam satu tujuan mereka bersatu, habisi Basalt Wyrm terlebih dahulu, lalu selesaikan urusan mereka. Bagaimanapun juga, kerjasama singkat ini tidak akan memberi mereka keuntungan. Dan jebakan telah dipasangkan oleh Alice untuk menyingkirkan elemen yang tidak diinginkan di Stormy Wasteland Basalt Wyrm. Basalt Wyrm telah diperkuat dengan sihir dan memusnahkan mereka. Dan kekuatannya yang luar biasa menginjak harga diri mereka. Dan senjata Balmond rusak. Dan saingannya juga terluka parah. Kemudian, tepat saat Balmond bersiap menghadapi musuh dengan tangan kosong, rekannya mengulurkan senjatanya yang berlumuran darah. Pejuang orc itu menatap Balmond, matanya bersinar dengan tekad. Dia menolak untuk menyerah begitu saja, dan bertekad untuk mewariskan semangat sejati kepada para orc, agar perjuangan mereka tetap berlanjut. Kekuatan seorang pejuang orc dapat diwariskan kepada pejuang lainnya. Ambillah kekuatanku dan jadilah lebih kuat untuk kaum kita.
Sesuai dengan legenda kuno, pejuang tersebut memberikan isyarat kepada Balmond untuk menerima pengorbanannya. Dalam situasi yang mendesak, saat Balmond menatap matanya kali ini, semua keinginan bersaing telah lenyap, digantikan oleh rasa saling menghormati yang mendalam. Demi kelangsungan hidup kaum mereka, Balmond menerima warisan kekuatan tersebut. Saat energi kuno itu berpindah, tanda suku Orc terukir di kulit Balmond. Garis keturunan kuno yang telah lama terdiam kini bangkit. Dan Balmond melihat mereka para nenek moyang Orc. Dan kekuatan luar biasa mulai mengalir di dalam dirinya. Menyerbu bersama melintasi tanah tandus. Melompat di bawah langit terbuka. Darah menghubungkan mereka, dan kepercayaan memberi mereka kekuatan. Saat kekuatan mereka terhubung, Orc menanamkan rasa takut kepada semua musuhnya. Orc terasa seperti melawan 1000 Orc. Namun, masa lalu mereka kini hanyalah legenda belaka, dikuasai oleh keserakahan dan kejayaan. Para Orc perlahan terpecah belah, serta berpegang teguh pada hak darah dengan sia-sia. Bakat dan kekuatan melahirkan kecemburuan dan konflik. Saudara yang dulu sepemikiran, berbalik melawan satu sama lain dan mengkhianati kaum mereka sendiri. Perlahan, para Orc menjadi terasing, dieksploitasi, dan saat garis keturunan kuno itu terdiam, mereka hampir punah sampai saat ini. Tetapi pertempuran belum berakhir. Basalt Wyrm menerjang dengan rahangnya yang menganga, ganas dan buas. Balmond menatapnya tajam, mencengkeram senjatanya erat-erat. Beban dunia ada di pundaknya. Dan berkat sifat bawaan Orc, Balmond tidak mau mati sia-sia. Setelah perjuangan sengit, Balmond menemukan kelemahan Basalt Wyrm. Dengan serangan yang cepat dan akurat, Balmond berhasil melumpuhkan monster itu. Makhluk yang meneror negeri itu sekarang hanyalah binatang buas biasa di mata Balmond yang berapi-api. Dia melucuti tulang belulang Basalt Wyrm dan menempanya menjadi kapak raksasa. Bilahnya membelah udara dengan suara seperti raungan binatang buas, membuat semua musuhnya gemetar ketakutan. Dengan kekuatan barunya, Balmond memusnahkan harapan yang ternoda itu, membakarnya habis. Namun, bayang-bayang yang menyelimuti para Orc belum pergi. Karena Balmond tahu penderitaan para Orc tidak bisa diselesaikan dalam semalam. Dia hanya bisa menawarkan kesetiaan palsu kepada alis dari Abyss, bergabung dengan barisannya untuk menyatukan suku-suku Orc melalui cara yang berbeda. Dengan segenap tenaga, dia mencegah para Orc hancur dalam kebinasaan. Diam-diam mengumpulkan sekutu, menjalin kembali ikatan. Dia sangat yakin para Orc akan kembali ke Stormeye Wasteland, menghirup udara kebebasan, dan bersemangat dalam kebersamaan berperang sekali lagi. Mereka lahir dan bertumbuh di sana. Tidak ada tipu daya yang bisa mematahkan tekad para Orc. Orc pernah dijuluki monster buas oleh musuh-musuh mereka karena ketakutan dan kebencian, dan menghimpun kekuatan mereka. Tapi apakah mereka salah? Hanya monster buas yang mampu melihat di balik topeng yang dikenakan manusia dan meremukan para konspirator sampai tak bersisa. Lagi pula, bagi monster buas, bertahan hidup adalah yang paling penting di dunia ini. Komen di kolom komentar untuk cerita hero selanjutnya.